Jadi gitu. Jadi gue seorang barista yang sedang bekerja sampai saat ini di salah satu coffee shop lokal di Kota Bogor. Termasuk Oke. gue juga sebagai barista dan Bapak Upen sebagai Roastery. roaster kopi. Oke. Jadi gue mau share tentang seputar barista di coffee shop atau di kedai kopi gitu, Bray. Ya, Jadi pertanyaan nomor satu nih, saat boleh. misalnya lagi rame nih, Ya. terus tiba-tiba shot espresso lu channeling, aksi cepat apa yang lu ambil buat benerin selain ngutak-ngatik gilingan? Misalnya lu lagi bikin rame tuh, lagi hektik banget, terus tiba-tiba lu lagi temper terus channeling dan udah terjadi espresso gitu. Apa Oke. yang bakal lu lakuin gitu? Nomor satu, gue nggak mungkin ngotak-ngatik ukuran gilingan atau grain size karena itu sangat memakan waktu dan gak efisien. Yang kedua, solusinya adalah gue akan temper balik alias gue buang dulu bubuk kopinya. Oke. Karena ketika bubuk kopi atau gramasi kopi itu udah ditemper. Ada dulu, halo, Jay. Halo, ini nasi aja. Anjay. Jadi ketika bubuk kopi itu sudah ditemping dengan kegiatan temper itu akan kepres. Jadi otomatis kalau misal kita pakai bubuk kopi tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah overekstraksi. Oh, gitu. overekstraksi. Sebenarnya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung ukuran grain size kita tadi. Oke, jadi itu jawaban Gitu. yang pertama. Jawaban Kita lanjut pertanyaan yang kedua nih. Boleh. Kalau Mas Upen mau jawab, langsung jawab aja Mas Upen ya. Oke. Pertanyaan yang kedua misalnya, oh bukan, itu yang pertama tadi Jay. Yang kedua, kalau lu bikin latte art, menurut lu mana yang lebih susah? Tulip yang butuh presisi atau rosetta yang butuh goyangan stabil? Rosetta. Ya. Kalau gua Rosetta sih, goyangannya stabil kan. Goyangannya stabil ya. Soalnya gua kurang bisa kalau Wingle Rosetta. ya? Jadi gua yang basic aja sih, iya. lebih ke loft, tulip, ya. Oke, siap. Kalau gue juga gitu sih, termasuk yang gue lagi belajar rosetta sekarang, Ben. Lagi belajar Gua kadang rosetta. berhasil, kadang gagal, jadi ya udah gue hajar di tulis aja sih, biar lebih aman gitu. Siap. Lu gimana? Kalau gua sebenarnya kalau untuk yang sulit ya Rosetta sih. Karena Rosetta itu kan dia basic Rosetta kan kita harus belajar nge-wingle alias kita tuh menstabilkan goyangan dari miljak. Jadi goyangan itu kita tumpuan di tengah miljak itu sampai itu kalau yang digoyang tuh memang satu apa dua? Satu dulu, satu di satu titik. Setelah satu titik ya. nanti jadi kita dorong agak ke dalam, baru nanti kita mundurin. Gitu. Berarti itu jawabannya ya? Ya, itu jawabannya. Oke, jadi pertanyaan Proses. selanjutnya nih saat. Lu dapat biji kopi single origin yang prosesnya aneh. Misalnya anaerobik parah. Gimana cara lu nyiksa profil ekstraksinya, suhu, waktu dan rasio biar rasa uniknya keluar tanpa jadi overpowering. Oke. Gimana tuh Mas Upen? Jadi Oh masih Mas Satria, silakan Mas. kalau buat single origin, terus kalau misal kita lihat lah dari segi fermentasi dia mungkin di anaerobik natural. Biasanya anaerobik parah katanya. Anaerobik parah Ya. gitu. Karena kan kalau misalnya anaerobik kan dia fermentasinya itu lebih ke di wadah kedap udara. Dengan tujuan itu membuat rasa yang lebih kompleks. Ya. Itu anaerob. Kalau misal solusinya adalah biar supaya rasa itu keluar. Satu, kita bisa pakai ukuran gilingan yang kasar atau mungkin medium ke kasar Untuk menghindari overpowering itu. untuk menghindari overpowering. Setahu gue kalau misal overpowering tuh ya si dari biji kopi itu tuh menghasilkan intensitas yang lebih tinggi atau padat. Terus kalau misal kita brew dengan ibaratnya suhu yang tinggi tapi ukuran gilingan yang halus, yang terjadi adalah overekstraksi. Tapi jadi solusinya adalah kita kasarin gilingan aja. Terus dengan kita mengasarin gilingan, kita kopi kita jadi lebih ringan. Tapi dengan satu syarat, kita pakai suhu yang tinggi juga. Karena biar dia tuh punya daya buat si ekstraksi. Ketika ukuran gilingan itu kasar, maka dari itu kita butuh suhu yang lebih tinggi. Ketika gilingan itu halus, kita tidak memerlukan suhu yang lebih tinggi.
Nice, tepuk Ya. tangan dulu Mas Supen buat Mas Satria. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya nih Sat. oke boleh. Gimana cara lu jelasin ke customer awam Hah? kalau espresso like roast itu bakal asem tanpa bikin lu kedengeran sok pinter atau ngegampangin rasa mereka? Karena customer kan udah pasti kayak yang menurut lu gini gini gini, tapi mereka salah tangkap rasa atau gimana gitu. Oke. Gimana cara lu ngejelasin ke customer gitu? Oke, ini gue jawab berdasarkan Pengalaman yang relate aja, pengalaman yang Bray, ya. relate ya. Jadi kayak misal, permisi kak, mau tanya gitu. Ini buat profil roastingnya apa ya? Iya, ya. Oh ini like kak, Hmm. gitu. Terus oh kalau misal like itu lebih ke asem ya gitu. Sebenarnya kalau misal buat ngejelasinnya sih, satu like itu kan roastingan yang gimana ya, semi mentah lah ya, muda lah ya gitu ibaratnya. Jadi kayak gua ngejelasin bahwa ini tuh asem ya sebenarnya gampangnya sederhananya adalah gak usah kita ngejelasin bahwa roastingan like itu asem. Ya. Kalau misal si beans itu udah otomatis misal arabica, ya udah pasti asam itu satu. Kedua, kalau misal biji itu pakai robusta, baru kita boleh mungkin ngejelasin karena mungkin dari robusta dari segi profile roasting like nih bisa jadi asam karena mungkin terlalu muda. Terlalu muda sih. Kayak gitu. Jadi tergantung apa ya? Tergantung beans. Ini robusta apa arabica atau blend robusta dan arabica. Kayak gitu sih. Oke. Kurang lebih. Ini kayaknya pertanyaan selanjutnya lebih ke internal bar ya. Boleh. Selain bersihin kayak biasa, apa sih ritual sakral yang wajib lu lakuin ke mesin dan grinder tiap tutup shift biar besok pagi kualitasnya tetap on point? Oke, satu hal yang gue lakuin nomor satu itu adalah gue ngebersihin group head dengan sikat group head. Jadi kalau misal kita bersihin group head itu kan ada dua macam tuh bang. Yang satu adalah backflush. Yang kedua adalah kita nyikat si group head-nya. Bisa yang ketiga adalah ketika si group head itu udah parah, kita buka si group head itu kan ada ada head grab ini apa sih namanya? Yang itu tuh kita ini baut nih, terus kita buka. Terus buka apa? Sebenarnya backflushing tuh gimana ya? Belum maksimal. Nah, kalau misal ngebersihin maksimal tuh ya kita buka gitu. Ya, cuman tergantung maksudnya kayak pemakaian di mesin kita itu di waktu yang panjang atau pendek. Kalau misal pendek kita makanya cuman misal sehari gue cuman pakai 2 jam nih buat rumahan ya itu nggak usah gitu. Kalau backflush udah oke gitu. Terus kalau misal kedua mesin kita buat kerja nih 8 jam nonstop baru dimatiin ya itu perlu gitu. Sekitar ya kalau nggak 3 minggu 2 kali ya kalau nggak gitu ya sebulan 2 kali lah gitu bilangan kayak gitu. Tergantung orderan juga gitu maksudnya. Gitu. Yang selanjutnya, menurut lu siapa yang perannya paling gede nentuin kopi itu enak apa enggak? Roaster atau barista? Coba kasih argumen lu. Coba lu dulu kan? Ya. Karena Silakan Mas Supen. Karena kan barista kan lebih kayak dia bakal kalibrasi atau segala macem gitu kan. Cuman kalau roaster ya udah dia prosesnya gini ikutin aja. Tapi kalau mendasarnya sih menurut gua sih dari roaster dulu sih ya. Yeah. Dari roasternya dulu, dari si bijinya dulu kalau udah emang oke, ya si barista tinggal kalibrasi yang enak udah dapet hasil yang enak menurut gua gitu. Menurut lu gimana? Dengan jawaban saya yang sama sebenarnya. Karena satu biji kopi itu digoreng gampangannya atau disangrai oleh roastery. Roastery mensangrai biji kopi tergantung permintaan mungkin ya pelanggan gitu. Pengennya light, medium atau dark gitu. Nah, tugas barista adalah mengelola atau memasak biji kopi tersebut menjadi sebuah minuman. Yang artinya adalah ketika biji kopi itu udah turun ke kafe dipegang barista, ya rasa itu tanggung jawabnya sudah bukan jadi tanggung jawab roastery alias jadi tanggung jawab barista gitu. Jadi menentukan rasa enak atau tidak dari segi biji kopi ya terutama dari roastery. Yang kedua ketika itu sudah nyampe di kafe atau kedai itu ya barista. Jadi roastery udah tanggung jawab. Roastery udah ngasih yang terbaik, tinggal baristanya yang ngolah-kalik. Nah, ini tergantung baristanya juga. Baristanya bukan gua ngatain bukan jago ya gitu. Maksudnya dia tahu apa enggak, terus dia balance apa enggak buat nge-dial atau nge-kalibrasi gitu. Kayak gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi percuma juga ya kalau dikasih beans enak
Ya, tapi Dikasih barista amatir ya. tetap rasanya juga Ya. bakal gak enak juga. Ya, gitu. harus bener dikalibrasi ataupun dial biji kopinya tersebut Oke. gitu. Oh sebenarnya masih ada sih pertanyaan selanjutnya juga Ben. Ya, sikat. Tadi belum ke Redmore sama Sikat. gue. Sikat. Oke. Kalau ada 3 orderan masuk barengan nih, espresso, V60 sama cappuccino. Prioritas workflow lu gimana biar semua kelar cepat dan gak ada yang nunggu lama. Lu bakal ngeduluin mana nih? Si espresso dulu, V60 atau cappuccino gitu? Oke, jadi dari ketiga menu tersebut yang paling ribet adalah di V60. V60 karena membutuhkan waktu yang lama. Ya, tapi kalau kita balik, Hmm? pesanan pertama adalah tadi ada espresso. Ya, espresso pesanan pertama Espresso pesanan pertama kan. Otomatis karena espresso itu gua ngebuatnya singkat, jadi otomatis gua bakal buat espresso dulu karena itu adalah bill pertama. Oke. Terus kalau misal bill kedua adalah apa tadi, cappuccino. Cappuccino. Gua akan buat cappuccino dulu karena yang gua ngeberes sendiri kan. Ya. Gua akan buat cappuccino karena itu lumayan cepat kan. Tergantung juga cappuccino es apa hot. Kalau misal hot ya sebenarnya cepet juga sih sama. Nah, itu sama-sama cepet kan. Yang cepat dikelarin dulu. Nah, ketika nggak ada pesanan kopi filter alias V60 di setelah bill V60, berarti gue aman. Berarti gue ngelarin si espresso dan cappuccino. Jadi ketika gue nanti mau buat kopi filter panas alias V60, gue bisa buat dengan fokus. Jadi dengan kita buat dengan fokus, terus kita mentingin rasa, maka kopi itu akan terasa lebih balance atau bisa diterima. Oke. Gue ngomongin bisa diterima, bukan enak ya. Bukan gitu. enak. Paling nggak bisa diterima gitu. Jadi walaupun itu orderannya datang barengan, kita pasti ngeduluin yang cepat dulu prosesnya. Iya, betul. Karena kalau emang yang lama diburu-buru udah pasti hasilnya kurang gitu. Kurang, pasti hancur. Kurang. Pasti acak-acakan. Pertanyaan yang selanjutnya nih. Gimana cara lu tahu microfoam lu udah beneran sempurna sebelum lu tuang? Deskripsikan tekstur idealnya kayak apa menurut lu? Oke. Jadi langkah untuk men-steam susu fresh milk buat si milk base gitu, espresso atau buat latte ya. Ya, buat latte dan segala macamnya lah itu. Terutama yang kita lakukan adalah satu ya kita udah pasti menyiapkan meja, menuangkan susu. Terus yang langkah selanjutnya kita nge-flash steamer dulu. Terus kita buang dulu si uapnya. Terus habis itu langkah untuk nge-steam kita ada 4 macam lah ya, buat termasuk 4 lah. Jadi yang pertama adalah stretching. Stretching itu tujuannya adalah membentuk makrofoam. Makrofoam ini apa sih? Makrofoam itu bubble. Bubble itu dari si steam water itu susu itu. Ya, bubble itu tuh ibaratnya busa lah. Ya. Busa tebal lah ya gitu. Nah, si makrofoam ini akan pecah ketika kita heating atau memanaskan susu. Jadi setelah kita stretching, kita agak masukin steam tip kita di setengahnya, itu akan membuat si makrofoam itu pecah dengan cara heating. Oke. Setelah heating akan terjadi yang namanya terbentuk mikrofoam atau susu yang dengan tekstur yang halus. Nah, materi beliau ini terurai dengan baik ya. Oke. Dengan baik. Oke, lanjut. Setelah itu kita lanjutin. Setelah itu kita lanjutin dengan steam. Kalau misal fresh milk itu kan base-nya adalah susu sapi. Nah, itu nggak boleh panas-panas. Gitu. Nggak boleh panas-panas. Paling maksimal itu sekitar 60 derajat. 60 derajat. Tergantung susu sapinya apa, tergantung mereknya apa, tergantung prosesnya yang sebelum masuk kemasan tuh kayak gimana gitu. Jadi 60 derajat tuh di saat diserut tuh udah pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga. Dan itu adalah suhu yang ideal. Kalau misal nanti kepanasan yang terjadi akan pecah rasa. Jadi antara kopi dan susu tidak akan balance karena rasanya pecah mulai dari si susu yang kita steam kepanasan. Nah, oke, itu adalah langkah ketiga. Kita menunggu itu sampai dengan suhu ya, kalau gua sih biasanya sekitar 55 derajat itu udah cukup ya gitu. Tapi kadang kalau misal by request gitu. Oh Mas, gue pengennya yang hot banget. Nah, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena by request. Otomatis kita menuruti customer gitu. Kalau misal nggak ada yang by request, ya nggak usah gitu. Karena kita tuh kalau misal buat standarisasi. Kalau misal kita mau bikin milk base espresso, terutama buat latte dan segala macamnya, itu lebih ke warm, hangat. Makanya tadi pakai 55 maksimal 60 derajat sampai 60. Itu. Ini pertanyaan yang terakhir dan bakal dijawab sama gua, Upen dan juga Satria. Oke. Sebagai barista dan roaster nih, kan kita selalu tektokan sama customer ya.
Apa sih yang lu pengen customer bawa pulang selain kopi yang enak? Kayak vibe atau experience apa gitu? Siapa ini yang mau jawab duluan? Mungkin. Oh, gue dulu. Oke, silakan, Experience Mas. ya. Ya. Oke, jadi gue adalah seorang pekerja kopi yang ketika ada customer, terutama bukan customer biasa, dalam tanda kutip pendekar kopi mungkin. Ya. Nah, gue sangat suka karena apa? Otomatis kalau misal kita interaktif dengan customer, kita akan memberikan pengalaman terbaik. Oke. Kayak gitu. Nah, walaupun ibaratnya nanti kopi kita mungkin dikritik atau gimana, dengan adanya pendekar kopi itu membuat kita nggak lempeng-lempeng aja. Jadi gue setuju kalau misal pendekar kopi itu semakin berkah. Nah, ini nih akhir-akhir ini mulai turun nih. Gue nggak tahu apakah karena mungkin ada barista ya FOMO gitu, gue nggak tahu. Terus gue nggak tahu atau mungkin ya apa ya? Mungkin pendekar kopi itu dianggap kayak gimana? Apa sih lu request gini segala macam mungkin kayak gitu. Tapi ya itu yang kita bisa kasih pengalaman adalah ketika pendekar kopi itu datang atau mungkin orang yang tahu kopi itu datang, entah dia ngabar di tempat lain kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang pasti dia tahu kopi lah. Ya, gitu. dia tahu kopi. Ya kita wajib nurutin gitu. Entah nanti dia ketika pesan kopi filter dia request rasio, entah nanti request suhu, entah nanti request esnya nanti dibuat ketika bikin Japanese 50%. Ya. Itu ya nggak apa-apa gitu. Kita turutin aja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan pengalaman terbaik. Oke. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan pengalaman terbaik. Oke, itu jawaban dari Mas Satria. Kita lanjut ke Mas Upen nih. Apa Mas menurut lu Mas? Kalau gua sih ini ya lebih kayak ke memberikan kenyamanan aja. Kenyamanan. Itu pasti sih. Oke, pasti. Gimana caranya kita juga bisa ngajak ngobrol si customer-nya. Itu penting banget. Penting banget. Menurut gua sih itu pelengkap rasa, men. Pelengkap. Ya. Karena di saat percuma kita punya kopi enak, yang mana tapi kita kayak cuek aja nggak pakai bikin ya. Bener kan? Kalau Itu juga. memberikan kenyamanan, terus ngajak ngobrol customer, gue selalu tanya dengan seduhan gue gimana mas kopinya. Cakep. Nyampe nih. Kalau gue kalau ada orang pesen kopi filter, boleh pesan apa nih? Kopi filter mas. Rekomendasi yang mana ya? Mas sukanya yang mana nih? Yang nati kah atau yang fruity kah? Saya sih lebih ke fruity ya. Mas, saya saranin rekomendasi ke yang ini aja karena dia fruity banget rasanya. Terus udah gitu, tapi mas saya pesen misalkan gitu. Gue seduin, misalkan mau es kopi filter atau kopi filter, gue seduin, terus udah gitu, udah gue serve ke customernya, gue balik lagi ke bar, dengan dia udah minum kopinya, gue bakal balik lagi nyamperin dia. Gimana mas kopinya? Rasa kopinya enak atau enggak? Oke sih mas, misal masih aman buat diterima di mulut dianya. Masuk sih. Gak perlu jawab ya. Udah terjawab sama kalian. Tapi gini kalau menurut gue ya, karena gue emang otodidak belajar di kopi gitu. Semua hal belajar sendiri. Jadi solusi buat gue sih, buat awal gue gak tahu kopi ini enak apa enggak, ya gue dari pelayanan gue yang nyentuh emosional mereka, Bray. Nah, di saat pelayanan gue nyentuh emosional mereka, secara gak langsung dia punya experience yang bagus buat datang ke tempat gue gitu. Walaupun dengan mungkin rasa kopi gue standar dengan harga ya nggak terlalu mahal gitu. Itu sih pengalaman gue ya, jentuh emosional si customer experience-nya gitu. Biar lebih dapat, jadi gak cuma soal rasa kopi, jadi ada pelengkap talk to talk dari si baristanya gitu. Nah sekarang banyak men kedai kopi